Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang menguatkan dan menyehatkan hati dan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang ibu. Bagi banyak orang, ibu adalah sosok yang sangat istimewa. Besarnya perhatian dan pengorbanan ibu kepada anak-anaknya tergambar dalam sebuah lagu yang berjudul Kasih Ibu. Di situ dikatakan bahwa kasih ibu kepada anaknya tak terhingga sepanjang masa. Dia hanya memberi dan tidak mengharapkan balasan. Sepanjang hidupnya akan terus mengasihi dan memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Kasih yang tak terbatas ini membuat seorang ibu tetap mengasihi meskipun kadang tingkah laku atau perilaku anaknya membuat seorang ibu menjadi sedih bahkan sakit. Dalam banyak hubungan yang terjadi antara manusia, hubungan antara ibu dan anak jelas merupakan sebuah hubungan yang sangat istimewa dan yang paling indah. Terlepas dari adanya beberapa ibu yang tega membuang bahkan membunuh bayi atau janinnya. Pada umumnya, ibu adalah sosok di mana seorang anak bisa mendapatkan kasih terbesar secara fisik atau nyata di dalam dunia ini. Mari kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah melupakan ibu kita. Tetapi seorang ibu tidak akan melupakan anaknya. Sekalipun tetap saja ada ibu-ibu yang tega membuang bahkan membunuh bayinya, kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang tidak akan pernah melupakan kita, siapapun dan dimanapun kita berada. Ayat tadi yang kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 15 adalah pernyataan Tuhan saat penduduk Yerusalem tengah mengalami musibah terus-menerus yang membuat mereka menjadi sangat menderita. Mereka mengira bahwa Tuhan meninggalkan dan melupakan mereka yang seringkali mengecewakan Tuhan. Tetapi kenyataannya Tuhan menegaskan bahwa meskipun mereka banyak melakukan kesalahan, kasih Tuhan kepada mereka tetap berlaku. Seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Kalaupun ada ibu yang melupakan anaknya, Tuhan tidak akan melupakan karena pribadi Allah adalah kasih. Kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sama seperti penduduk Yerusalem, saat kita dihadapkan pada sebuah masalah, kita beranggapan bahwa Tuhan tidak lagi peduli. Bahkan Tuhan melupakan kita. Ditambah lagi dengan doa-doa yang sekian lama belum juga ada jawaban. Sehingga semakin membuat kita yakin bahwa anggapan itu adalah benar. Kalau kita berpikir seperti itu,
berarti sebenarnya kita belum benar-benar mengenal Allah. Kita hanya melihat dan menilai segala sesuatu dari sudut pandang kita sendiri. Seperti ibu yang sedang menyusui, sekalipun bayinya berada di ruangan yang berbeda, sesibuk apapun, ibu ini akan sangat peka terhadap bayinya. Ketika bayi ini sedang menangis dan membutuhkan ibunya. Tuhan kita, Yesus Kristus, lebih peka terhadap apapun yang dibutuhkan oleh anak-anaknya dan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Meskipun penduduk Yerusalem sering mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memperhatikan mereka. Apa yang dikatakan Tuhan sudah seharusnya membuka mata kita bahwa siapapun kita sama berharganya di mata Tuhan. Dia selalu ada bersama kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Apapun yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, sangat dihargainya. Meskipun menurut orang lain, mungkin itu tidak berarti apa-apa. Tidak akan pernah yang lewat di mata Tuhan dengan sia-sia. Sekecil apapun itu di mata orang lain, bagi Tuhan itu bisa sangat berharga. Jika mungkin pikiran dan hati kita saat ini sedang merasa sia-sia, ingatkan diri kita kembali bahwa Tuhan melihat semua dan sangat menghargainya. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Itulah Allah yang adalah kasih. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk melukiskan kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kisah kita dari kasih-Nya yang sempurna. Jika seorang ibu bisa mengasihi sepanjang masa, terlebih lagi Allah kita, Ia mengasihi kita selama-lamanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.